Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, ini di pertemuan ketiga saya mau langsung ke materi aja dan penugasan. Yang pertama adalah eh, sedikit sedikit tentang apa nanti yang akan kita lakukan, akan menjadi tugas kalian, yaitu Gyotaku dan Ecoprint. Nah, apa itu Gyotaku? Gyotaku adalah seni lukis menggunakan ikan. Jadi Gyotaku adalah seni kuno dalam mencetak ikan yang berasal dari Jepang sebagai cara untuk merekam tangkapan besar sebelum kamera modern ada. Jadi awal-awalnya itu Gyotaku ini adalah bagaimana cara nelayan dalam mendokumentasikan tangkapan mereka. Jadi eh, entah itu jenisnya yang jenis langka, ikan yang dipancing itu yang didapatkan ataupun dalam size yang besar. Jadi otomatis kalau size ikannya besar ya media media cetaknya, media kertasnya juga akan membesar juga. Karena itu yang akan menjadi eh, apa namanya? Kebanggaan mereka lah dalam eh, menangkap ikan dan menjadi semacam dokumentasi mereka sebelum kamera itu ada. Eh, Kemudian Gyotaku tidak terbatas pada ikan, tapi bisa juga dipakai untuk tangkapan lainnya, misalnya udang, kepiting, kemudian cumi-cumi, ya istilahnya bentuk-bentuk hewan air lainnya. Kemudian eh, arti katanya adalah gyo, artinya adalah ikan, dan taku berarti impresi. Jadi impresi seniman atau nelayan Jepang terhadap eh, apa namanya tangkapan mereka. Nah, di sekarang ini Gyotaku malah menjadi bagian dari seni lukis yang pada dasarnya basic pembuatannya adalah print reprografika dengan menggunakan cetakan stemnya itu dari eh, binatang ataupun dari ikan. Nah, di situ bisa terekam eh, apa namanya tekstur ikannya, kemudian bentuk-bentuk ikannya yang menjadi nilai estetis yang lebih dari hanya sekedar dokumentasi. Kemudian ditambah dengan dekoratif lainnya. Nah, saat ini Gyotaku sudah menjadi seni yang populer dinikmati banyak orang. Nah, ini maksud saya membawa kesenian ini itu secara secara basic reprografinya itu lebih dapat karena dia benar-benar cara print yang sederhana. Kemudian metodenya, metode pembuatan Gyotaku adalah sebelum seniman memulai mencetak ikan harus disiapkan untuk dijiplak. Nah, yang pertama adalah sang seniman meletakkan ikan di atas permukaan cekung, lalu sirip ikan dibentangkan dan dibaku ke papan hingga kering. Kemudian mereka membersihkan ikan dengan air ketika saatnya untuk mencetak ada dua metode yang berbeda. Yang pertama adalah jadi yang pertama itu ikannya memang harus dikeringkan, kemudian setelah ikan itu kering baru baru apa namanya baru dibersihkan dulu. Kemudian untuk metode jiplaknya, metode stemnya itu adalah metode tidak langsung, dimulai dengan melekatkan kain atau kertas basah pada ikan menggunakan pasta nasi. Kemudian seniman menggunakan tompo atau bola kapas yang dilapisi sutra untuk membubuhkan tinta pada kain atau kertas untuk mencetak. Nah, ini sedikit sedikit apa namanya teknik lama, artinya sebelum banyak belum ditemukan tinta,
Jadi ada beberapa step metode yang digunakan itu agak sedikit ribet ya. Nanti di si pejarnya akan saya berikan contoh-contohnya, contoh cara membuat Gyutaku ini. Nah, yang kedua ini yang akan kita praktekkan. Metode kedua itu metode langsung. Jadi seniman mengecat langsung ke ikan, proses inking, dan dengan lembut menekan kain atau kertas basah pada ikan. Jadi ikannya dulu diwarnai kemudian ditempelkan semacam stempel seperti itu. Nah, ini juga akan saya share videonya di si pejar. Kemudian ini ada beberapa variatif. Jadi awalnya hanya ikan saja, kemudian dikasih deskripsi. Nah, ini ada mulai ke arah lebih seni, ke art, diberi beberapa warna, terus permainan komposisi juga. Saya rasa ini akan menjadi satu hal yang bagus, juga melatih sense of art kalian dalam mengkomposisikan sebuah media cetak dan memahami karakter-karakter yang akan timbul di media tersebut dengan media kertas yang berbeda sekalipun ataupun bahan cetakannya, ikannya, dari jenis ikannya. Kemudian nah ini yang kedua adalah mewarnai kain dengan ekoprint. Yang pertama, ekoprint adalah teknik memberi warna dari corak atau motif pada kain menggunakan kulit atau bahan lainnya dengan menggunakan bahan yang alami, bisa daun, akar, dahan, dan banyak yang lainnya ya. Kemudian ekoprint menghasilkan warna dan corak pada kain yang memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Warna dan corak ini sesuai dengan warna dan corak bahan alami yang digunakan. Nah, ini masih jadi bahan itu juga akan menentukan warnanya juga. Misal daun itu efek warnanya lebih tipis ketika kering, kemudian kalau pakai rumput efek cetakannya atau warnanya lebih tebal, itu tergantung ininya ya, tergantung bahannya. Kemudian bahan alami yang umum digunakan dalam ekoprint berasal dari tanaman yang meliputi berbagai jenis daun, bunga, kayu, atau bagian-bagian tanaman lainnya yang memiliki corak dan warna yang khas. Kemudian perbedaan ekoprint dengan batik lainnya yang menerapkan malam pada kain untuk membuat coraknya, motifnya. Nah, sementara ekoprint tidak menggunakan malam karena proses pembuatannya langsung cetakannya dari bahan tersebut. Nah, ini contoh aplikasi ekoprint. Ekoprint menggunakan daun, kemudian menggunakan buah-buahan dan menggunakan sayuran. Nah, ini untuk tugas yang ekoprint sebenarnya tidak murni seperti ekoprint. Jadi tekniknya itu hampir sama kayak Gyutaku. Kalian mewarnai, memproses inking ke bahan ke bahan stempelnya, bahan jiplakannya, entah itu daun, sayuran, dan buah. Itu prosesnya sama dengan proses Gyutaku. Kalian inking dengan kuas, kemudian kalian pindah ke media cetaknya. Jadi tugasnya itu seperti ini. Yang pertama adalah kalian membuat Gyutaku, membuat print Gyutaku satu warna. Jadi satu objek ciplaan atau satu objek ikan. Pilih ikan, terserah ikan jenis apa. Kemudian kalian buat satu print dengan satu warna.
Yang kedua, membuat dengan objek yang sama, dengan media cetak yang sama, media stempel yang sama, kalian buat dengan dekoratif 2 warna. Jadi untuk Gyotaku ada 2 warna. Ada 2 tugas. Satu menggunakan 1 warna, kemudian yang kedua adalah membuat 2 warna atau lebih. Terserah nanti, tergantung kreativitas kalian seperti apa dalam membuat karya ini, dalam mengkomposisikan bahan-bahannya. Nah, tidak hanya, jadi di tugas Gyotaku ini tidak hanya menggunakan objek utama itu adalah ikan, tapi berilah tambahan dekoratif untuk menambah komposisi atau visual yang menarik. Seperti ini. Pada contoh ini kan ditambahkan ada rumput, kemudian ada efek-efek air, kemudian ada warna-warna yang berbeda di sini. Nah, itu kalian mainkan di situ. Kalian eksperimen di situ. Ya. Buatlah sebagus mungkin karena itu akan menjadi poin penilaiannya. Kemudian di tugas yang kedua adalah print basic. Buatlah print 1 warna dari bahan stemnya adalah daun, buah, dan sayuran. Masing-masing 1. Jadi di print basic ini kalian ada tugas membuat untuk 1 warnanya dengan bahan stemnya daun, buah, dan sayuran. Jadi 1 warna itu ada 3 tugas ya. Ada 3 tugas. Kemudian masing-masing tugas itu sama, beri tambahan dekoratif untuk menambah komposisi yang menarik dan visual yang menarik. Kemudian untuk yang kedua adalah membuat print dengan 2 warna. Jadi sama seperti Gyotaku, ada yang 1 warna, ada yang 2 warna. Namun di sini ada tambahan bahan stemnya itu berbeda-beda. Ada daun, buah, dan sayuran. Jadi totalnya nanti ada di print basic ini ada 6 karya. Untuk 1 warna 3 karya, untuk 2 warna 3 karya. Dan jangan lupa berikan tambahan dekoratif untuk menambah komposisi yang menarik pada gambar-gambarnya, pada visualnya. Oke. Itu teknisnya. Untuk cara pembuatannya itu akan saya sertakan videonya di Sipejar, kalian bisa lihat di situ proses pembuatannya seperti apa. Saya kira ini relatif mudah karena memang perlu main feeling. Jadi saya harapkan kalian bisa mengetahui ketika bahan stem itu ditempel ke media cetak nanti butuh tekanan itu seberapa, sehingga dari setiap perbedaan tekanan itu memunculkan hasil cetakan yang berbeda pula. Kemudian proses inkingnya harus seperti apa, atau tipiskah, atau dikasih tebelkah ketika ingin memberi efek-efek gradasi, atau ingin mendetailkan sebuah detail, misal di bagian kepalanya lebih detail, itu proses inkingnya itu harus seperti apa, itu memang perlu eksperimen, perlu latihan. Oke. Karena setiap bahan itu akan sangat berbeda-beda. Jadi saya tidak membuat patokannya harus seperti ini, tapi di situ kalian coba eksperimenkan teknik-teknik ini untuk mendapatkan hasil sesuai yang kalian inginkan. Kemudian untuk alat dan bahannya itu mudah. Yang pertama adalah kuas lukis, kemudian cat lukis untuk inkingnya, untuk pemberian tinta, kemudian kertas manila putih ukuran 4 A4 untuk media printnya. Jadi 3 itu yang perlu kalian
apa namanya, perlu kalian adakan, perlu kalian siapkan dulu. Nah, untuk teknis pengumpulan tugasnya adalah seluruh tugas dikumpulkan dalam bentuk laporan. Jadi nanti di minggu ke-6 itu seluruh karya ini kalian bikin satu laporan. Kemudian masing-masing item tugas, jadi kan tadi ada yang paling basic ada 6, kemudian yang Gyotaku ada 2, jadi ada 8 item tugas. Itu setiap item tugas itu berisi deskripsi jenis ikannya, jenis daunnya, kemudian warna tinta yang digunakan, jenis tinta yang digunakan, itu dideskripsikan setiap item tugas, dan setiap item tugas itu harus ada dokumentasi pembuatannya. Jadi bisa jadi minim 2 halaman ya, 2 halaman atau lebih dari satu item tugas, ada full karyanya, kemudian di halaman berikutnya adalah dokumentasi tugas dan apa namanya, dan deskripsinya. Jadi dokumentasi tugasnya itu kalian dokumentasikan hanya dalam bentuk foto dari pemilihan bahannya, bahan stemnya, daun jenis apa, dari tumbuhan apa, kemudian proses inkingnya, kemudian proses cetak ke medianya. Jadi harus ada itu 3 poin dokumentasi itu di setiap item tugasnya. Nah, kemudian pengumpulan laporan berupa file digital nanti ke link drive yang akan saya bagikan. Nah, itu nanti ada proses scan berarti ya dari setiap karyanya untuk dijadikan proses ke digital. Nah, untuk proses asistensinya, setiap pertemuan mahasiswa wajib asistensi karya pada link Google Drive. Nanti di link Google Drive itu ada dua macam folder, yang satu folder asistensi dan folder laporan. Nah, untuk folder asistensi masing-masing mahasiswa membuat satu folder dengan nama dan NIM-nya. Begitu pula nanti di folder upload laporan karyanya. Mahasiswa memberi nama dan NIM-nya. Kemudian untuk tanggal pengumpulan laporannya, karena saya kira tugasnya tidak terlalu sulit, laporannya adalah dalam bentuk digital dikumpulkan pada pertemuan minggu ke-6, tanggal 16 Maret 2021. Nah, jika ada pertanyaan, nanti bisa diajukan lewat WA, grup WA. Untuk paparan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.